Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trina Vitasari. Saya dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas ketiga Operation Research saya, Modeling Operation Research dalam dua tema. Tema yang pertama yaitu Planning the Production of Fiberglass, dan yang kedua yaitu Production Planning with Personal Assessment. Baik, kita masuk untuk tugas yang pertama, yaitu planning the production of fiberglass. Di sini menceritakan perusahaan memproduksi fiberglass setiap minggu, di mana data yang ada yaitu selama 6 minggu. Kemudian masing-masing minggu di sini memiliki kapasitas produksi dan demand produksi dalam satuan meter kubik. Kemudian perusahaan juga memiliki biaya produksi dan biaya simpan setiap minggunya berdasarkan data 8.12 dalam satuan euro per meter kubik. Perusahaan boleh memproduksi lebih dari permintaan, lebih dari demand ini setiap minggunya untuk memenuhi permintaan minggu berikutnya selama dia tidak melebihi kapasitas yang dituliskan di sini. Kemudian di sini pertanyaannya adalah berapa banyak yang harus kita produksi fiberglassnya setiap minggu agar total biaya produksinya di sini sekecil mungkin. Baik, untuk menyelesaikan hal tersebut, yang pertama adalah kita tuliskan dulu set dan notasinya, yaitu ada minggu produksi saya misalkan dengan T di sini. Kemudian untuk parameternya, data yang diketahui adalah data kapasitas produksi, saya simbolkan dengan CT, C besar. Kemudian ada demand per minggunya, saya simbolkan dengan DT. Kemudian ada biaya produksi per minggunya, saya simbolkan dengan CT juga, C kecil. Dan ada juga biaya penyimpanan pada setiap akhir minggunya, saya simbolkan dengan HT. Kemudian di sini nanti juga saya memiliki variabel berupa initial stock atau stok awal. Saya simbolkan dengan S0, di mana nilainya saya asumsikan dengan 0. Artinya perusahaan tidak memiliki stok atau penyimpanan di sebelum minggu pertama. Oke, kemudian kita ke variabel keputusannya. Nanti kita akan mencari berapa jumlah produksi pada minggu ke T. Jadi saya simbolkan dengan XT. Kemudian kita juga nanti akan mencari nilai stok setiap minggu ke akhir. Jadi saya simbolkan dengan ST. Kemudian fungsi tujuannya adalah tadi meminimumkan biaya produksi dan biaya penyimpanan. Ini saya simbolkan dengan rumusnya yaitu minimum Z sigma dari CT dikalikan XT. CT-nya di sini adalah biaya produksinya tadi dikalikan dengan XT. XT di sini nanti adalah jumlah produk yang mau kita cari, berapa banyaknya, ditambah dengan penjumlahan dari HT dikali XT. HT-nya adalah biaya penyimpanan dan ST-nya adalah berapa jumlah stoknya atau jumlah penyimpanannya. Nah, ini kalau dibuat perkalian sum produknya ini teman-teman jadi perkalian dari ini CT kemudian dikalikan XT ditambah dengan sum produk HT dikalikan ST. Kemudian kita ke constraint-nya atau fungsi kendalanya. Fungsi kendala yang pertama adalah kapasitas produksi tiap minggu. Artinya jumlah produk yang kita cari nanti harus kurang dari kapasitasnya atau CT, C besar sini teman-teman. Kemudian yang constraint yang kedua ini terkait dengan stok. Awalnya kita harus mencari stok pada minggu ke akhir dulu, pada akhir minggu ke T dulu. Stoknya didapat dari stok awal ditambah produksi minggu ke T dikurangi demand minggu ke T. Kita ambil contoh di sini pada minggu pertama. Stoknya di sini karena dia belum ada eh, stok awalnya sehingga saya tulis inisial stoknya di sini adalah 0. Jadi awalnya itu tidak ada stok, kemudian saya tambahkan dengan produksinya, nanti dikurangi dengan demand-nya.
Kemudian stok pada minggu kedua didapat dari stok minggu sebelumnya atau minggu pertama, ditambahkan dengan produksi pada minggu kedua, nanti dikurangi demand pada minggu kedua, dan seterusnya sampai minggu keenam. Kemudian di sini saya asumsikan stok pada minggu terakhir itu harus nol agar tidak tersisa penyimpanannya. Dan constraint yang ketiga adalah kendala non-negativitas atau di sini nilai stoknya harus lebih besar sama dengan nol dan nilai XT-nya harus juga lebih besar sama dengan nol. Baik, untuk menyelesaikan ini kita bisa pakai bantuan solver, kita klik di total cost-nya, kemudian data, kemudian solver. Oke, ini saya reset all dulu teman-teman. Oke, yang pertama kita ke set objektifnya, kita pilih ini total cost-nya. Kemudian karena total cost-nya tadi untuk meminimumkan total cost, berarti kita klik minimum. Variabel yang mau kita cari, ini yang XT jumlahnya. Kemudian kita klik subject to-nya. Oke, nah, sebentar ini teman-teman subject to-nya atau constraint-nya. Yang pertama adalah nilai XT harus kurang dari CT. XT yang ini teman-teman harus kurang dari sama dengan CT atau kapasitinya. Nah, sebentar. Ini ya, teman-teman ini. Ini saya kemudian kendala yang kedua tadi stok yang terakhir minggu terakhir itu harus nol. Berarti ini nanti harus sama dengan nol. Kita F. Kemudian XT-nya ini nanti harus integer dan eh, stoknya harus lebih besar sama dengan nol. Iya, kita buat lebih besar sama dengan nol aja. Oke. Kemudian kita selesaikan dengan simplex. Kita solve. Dan didapat nilai total cost-nya yaitu 3.988 euro per meter kubik dengan jumlah produk ini adalah jumlah produk yang kita hasilkan setiap minggunya dan ini jumlah stok yang harus kita penuhi setiap akhir minggunya. Ini hasilnya sesuai dengan buku dari LP. Dan ini adalah screenshot dari solver parameternya. Kemudian kita ke persoalan yang kedua tentang production planning with personnel assessment. Di sini menceritakan perusahaan line produksi memiliki 4 produk yaitu P1 sampai P4 dan lini produksi L1 sampai L5, teman-teman. Masing-masing produk di sini bisa dibuat di setiap lini dengan waktu prosesnya berbeda-beda. Ini waktu prosesnya. Kemudian di sini lini memiliki kapasitas jam maksimum juga yang tersedia. Ini adalah kapasitas maksimumnya dari setiap lini. Lini 1 4.500, lini 2 5.000 dan terakhir lini 5 yaitu 2.500. Kemudian di sini yang ditanya adalah berapa banyak produk yang diproduksi setiap lini agar keuntungannya dia maksimum. Ya, keuntungannya maksimum dengan tentunya memperhatikan keterbatasan waktu setiap lini tadi. Ini waktu terbatasan waktunya. Di mana di sini pada persoalan ini ada kemungkinan untuk transfer tenaga kerja ternyata berdasarkan tabel 14.12. Transfer tenaga kerja antar lini ini memungkinkan sebagian jam kerja dari satu lini itu bisa pindah ke lini lain dengan batas tertentu. Baik, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita tentukan set dan notasinya dulu. Tadi ada produk yang akan diproduksi, yaitu P1 sampai P4. Kemudian lini produksinya saya simbolkan dengan L, L1 sampai L5. Kemudian di sini nanti ada himpunan pasangan lini. Ya, di sini saya simbolkan dengan T nanti. Kemudian parameternya, ini data yang diketahui. Ada yang pertama adalah TIJ atau jam proses untuk produk satu unit I pada lini J. Ini
ada di tabel 14.11. Ini waktu dalam satuan jam. Kemudian ada parameter TJK, yaitu maksimum jam yang boleh ditransfer dari lini J ke lini K. Ini berdasarkan tabel 14.12, teman-teman. Bernilai 1 apabila lini 1 bisa ditransfer ke lini 2 pekerjaannya. Lini 1 ini bisa ditransfer ke lini 3, di mana di sini ada batasan waktu transfernya dalam satuan jam. Kemudian ada laba per unit produk, ini P1 sampai P4. Kemudian ada kapasitas waktu maksimum pada lini ke J. Ini juga sudah ada di soal, saya misalkan dengan CJ. Kemudian kita ke decision variable. Ada dua. Yang pertama adalah kita harus mencari dulu berapa unit produk yang harus kita produksi pada lini J. Berarti saya simbolkan dengan XIJ. Kemudian kita nanti akan mencari jumlah jam kerja yang bisa ditransfer dari lini J ke lini K. Saya simbolkan dengan YJK. Ini adalah fungsi tujuannya, di mana fungsi tujuannya adalah memaksimumkan profit. Profit didapat dari eh, penjumlahan, perkalian sum produk, teman-teman, dari jumlah dengan profit ini. Ya, jumlahnya ini nanti akan kita cari dulu, XIJ. Kemudian profitnya ini sudah diketahui di data soal. Oke, yang pertama kita akan selesaikan dulu jika tanpa transfer tenaga kerja. Oke, jika tanpa transfer tenaga kerja, yang pertama batasan waktu. Ini adalah waktu yang kita gunakan untuk pemakaian, untuk kerja, itu harus kurang dari kapasitas awalnya. Oke, waktu di sini didapat dari perkalian antara produk yang kita hasilkan atau perkalian sum produk jumlah dengan waktu di masing-masing lini, teman-teman. Oke, ini ya. Dari L1 sum produk ini yang biru dikalikan dengan jumlah ini. Dan seterusnya sampai ke L5. Kemudian kapasitas awal ini sudah ada datanya 4.500, 5.000 sampai 2.500. Kemudian constraint atau batasan yang kedua adalah non-negativity atau XIJ dan YJK-nya nanti lebih besar sama dengan 0. Baik, kita selesaikan untuk kasus yang pertama ini tanpa transfer tenaga kerja atau tanpa transfer jam kerja. Kita ke data, kemudian ke solver. Ini saya reset all dulu. Ini set objektifnya, saya pilih total profit. Profitnya ingin memaksimumkan, berarti saya pilih maksimum. By changing variabelnya, ini variabel yang mau kita cari, teman-teman. Oke. Variabel yang mau kita cari yang ini. P1 sampai P4 atau XIJ-nya. Kemudian kita ke constraint-nya, ini saya add. Oke, constraint yang pertama adalah waktu pemakaian harus kurang dari kapasitas awal. Berarti yang ini harus kurang dari sama dengan yang ini kapasitas awalnya. Kita add. Kemudian constraint yang berikutnya adalah non-negativity. Berarti yang ini XIJ-nya ini harus lebih besar dari 0. Atau bisa kita tulis integer lah. Ini saya oke. Kemudian tidak ada lagi ya objektifnya, constraint-nya hanya ada dua. Kita selesaikan dengan simplex, kemudian kita solve. Oke, didapat hasilnya adalah 18.882 euro. Ini adalah profitnya dengan keterangan kita harus memproduksi produk satu sebesar 1.542 dan produk duanya adalah sebesar 1.011. Oke, ini sudah saya tuliskan hasil dan kesimpulannya teman-teman dan ini solver parameternya. Kemudian untuk kasus yang sama, namun di sini kita penyelesaiannya dengan cara yang kedua, yaitu dengan adanya transfer tenaga kerja. Oke. Di sini untuk yang set dan notasinya masih sama, kemudian parameternya juga masih sama.
Kemudian decision variabelnya juga sama, ada XIJ dan YJK. Untuk fungsi tujuannya juga masih sama, yaitu maksimum profit. Di sini yang membedakan hanya di kendala. Oke, yang pertama, kita di sini harus mencari tahu dulu batasan waktu setiap lini dengan transfer. Ini rumusnya teman-teman. Jadi kita buat dulu tabel transfer personel. Ini kita kosongkan dulu nilainya. Kemudian kita cari total waktu keluar dulu. Total waktu keluar adalah penjumlahan dari L1 sampai L5 ini yang horizontal. Kemudian total waktu masuk itu penjumlahan L1 sampai L5 tapi yang vertikal. Oke, dari sini kemudian kita mencari jumlah jam kerja. Oke, ini kita kosongkan juga. Kemudian kita mencari batasan waktu setiap lini. Batasan waktu setiap lini ini didapat dari perkalian sum produk antara ini nanti jumlah yang akan kita cari produksinya dikalikan dengan ini teman-teman ya, waktu produksi setiap lininya. Oke, ini sudah di sini ya di waktu pemakaian. Harus kurang dari sama dengan jam kerja yang kita gunakan. Oke, jam kerja yang kita gunakan berarti yang ini teman-teman ya. Oke. Kemudian yang kedua, constraint yang kedua adalah batasan keseimbangan jam kerja. Jadi jam kerja yang kita gunakan ya, jam kerja yang kita gunakan berarti dari sini nanti yang kita cari harus sama dengan batas waktu transfer lini atau batas waktu lini transfer. Nah, ini didapat dari mana? Dari sini teman-teman ini ya. Oke, didapat dari total waktunya, kemudian ditambah total waktu masuk dikurangi total waktu yang keluar ini ya. Oke, kemudian eh, ini adalah batas waktu lini transfer. Jadi total waktu maksimum tadi ya, kemudian ditambahkan waktu masuk dan dikurangi waktu keluar. Total waktu maksimumnya ini setiap lini. Oke, setelah itu kemudian total waktu keluar ini kita dapat dari sini teman-teman ya. Ini harus kurang dari maksimum waktu transfer. Maksimum waktu transfer ini kita sudah ada datanya. Oke, dari sini. Nah, ini adalah kendala-kendala untuk pengerjaan soal yang kedua jika ada transfer tenaga kerja atau transfer waktu ya, lini, transfer antar lini. Oke, baik kita selesaikan dengan solver. Ini kita klik di total profit, kemudian data, kemudian solver. Ini saya reset all dulu teman-teman. Oke. Untuk set objektifnya kita pilih yang total profit, kemudian profitnya kita menginginkan yang maksimum. By changing variabelnya ada tiga. Yang pertama adalah yang jumlahnya atau XIJ-nya ini. Kemudian ini yang YJK. Oke, sebentar. Ini sebentar. Saya ulang lagi. Untuk yang changing variabelnya adalah yang jumlah. Ini XIJ-nya, kemudian kita pisahkan pakai titik koma. Yang berikutnya adalah yang ini teman-teman. Ya, ini yang YJK. Kemudian yang jam yang kita gunakan nanti. Kemudian kita ke constraint-nya. Constraint yang pertama, waktu pemakaian harus kurang dari sama dengan jam kerja yang digunakan. Waktu pemakaian ini harus kurang dari sama dengan jam kerja yang kita gunakan. Boleh kita blok yang di sini atau yang di sini. Yang warna kuning ini boleh. Kemudian yang kedua adalah batasan keseimbangan jam kerja
jam kerja yang kita gunakan harus sama dengan batas waktu lini transfer. Berarti jam kerja yang kita gunakan boleh kita blok yang ini, atau yang ini juga boleh, harus sama dengan batas waktu lini transfer. Kita add. Kemudian yang terakhir adalah waktu keluar. Berarti yang ini teman-teman. Oke. Waktu keluar ini harus kurang dari sama dengan waktu masuknya. Oke, waktu masuknya ini udah ada di data ya. Kemudian kendala non-negativity, artinya ini semua yang kita cari ini nanti harus lebih besar sama dengan 0. Kita add. Kemudian yang ini juga harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang ini juga lebih besar sama dengan 0. Oke, kita bisa selesaikan dengan simple. Kita solve. Oke, didapat hasilnya yaitu 23819 ini dengan jumlah produknya sekian. Kemudian transfer personel bisa dilakukan dari lini 1 ke lini 4 sejumlah 400 jam. Kemudian dari lini 2 ke lini 5 800 jam. Dari lini 3 ke lini 4 sekian jam dan seterusnya nih ya teman-teman ya. Oke, ini adalah kesimpulannya. Sorry, ini bukan 818 ya, tapi 819 ternyata. Ya, ini 819. Dan ini screenshot dari solvernya. Baik, saya rasa cukup sekian teman-teman. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.